Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, menghantarkan kita kepada berbagai kegiatan kita satu hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap ragu-ragu ini sering sekali menghantui pikiran hati kita di dalam pekerjaan, di dalam keimanan, di dalam hidup ini. Kita sering dihantui rasa ragu-ragu. Dan akhirnya dengan keraguan-raguan kita sulit untuk melangkah. Kita sulit untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Firman hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ditangkap di dalam bait suci Allah karena pertama dia memberitakan pengajaran tentang agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melepaskan diri dari hukum Taurat. Meskipun pengertiannya tidaklah seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Melepaskan diri bukan berarti tidak perlu lagi hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tidak dapat memberi kelepasan bagi hidup kita, karena kelepasan itu hanya kita peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang kedua, Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa sunat tidak diharuskan. Dan pada saat itu dia memasuki bait suci Allah dengan membawa orang-orang Yunani masuk ke sana.
Hal inilah yang membuat ketersinggungan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka merasa diremehkan, mereka merasa dilecehkan, sehingga mereka pun mengurung, menangkap Rasul Paulus di bait suci Allah pada waktu itu. Mereka berteriak-teriak dan mereka menginginkan agar Rasul Paulus dibunuh. Dan berita itu pun sampai kepada para prajurit-prajurit setempat, perwira-perwira pada waktu itu, dan mereka pun mengamankan Rasul Paulus. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, para perwira, prajurit-prajurit tersebut berpikir bahwa Rasul Paulus adalah seorang Mesir yang pada waktu itu melakukan kekacauan di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang Ibrani. Dia memberitahukan tempat lahirnya, lalu kemudian dia juga memberitahukan siapa gurunya, dan akhirnya mereka pun menyadari bahwa Rasul Paulus bukanlah seorang yang melakukan kekacauan, namun mereka pun menangkap Rasul Paulus oleh karena teriakan-teriakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali keadaan, situasi membuat kita semangat. Apabila situasi, keadaan mendukung, maka kita pun semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan, termasuk melakukan penginjilan. Tetapi di sisi yang lain, bila kita menghadapi tantangan, sering sekali ini menjadi pertimbangan bagi kita. Kita dapat melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu pada waktu dia sudah di tangan para prajurit, dan pada waktu dia terancam oleh orang-orang Yahudi, semangatnya tidak pernah pudar. Dia tetap memakai waktu yang ada untuk memberitakan berita keselamatan kepada banyak orang. Itulah yang dia sebutkan di tengah-tengah di mana dia dalam keadaan ditahan, ditangkap. Dia mengatakan kepada orang banyak yang ada pada waktu itu di tempat itu, "Mengapa engkau masih ragu-ragu?" Karena Tuhan Yesus adalah datang dari Yahudi, keturunan Daud. Dan Tuhan Yesus pun sudah melakukan banyak pengajaran, banyak keajaiban-keajaiban, namun mereka belum seutuhnya percaya kepada Yesus Kristus, namun mereka masih ragu-ragu. Banyak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, banyak yang menolak Tuhan Yesus, namun masih banyak juga yang ragu-ragu, masih berada di persimpangan. Dalam keadaan yang tidak baik, Rasul Paulus tetap menyempatkan dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia mengatakan kepada orang banyak tersebut dengan satu pertanyaan, "Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Ajakan Rasul Paulus kepada orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita.
Yang pertama, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang menyebut diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka, marilah kita tiru Rasul Paulus ini, bahwa memberitakan firman Tuhan tidak harus dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan yang tidak baik pun kita terpanggil untuk memberitakan berita keselamatan bagi banyak orang. Sedangkan yang berikutnya adalah Rasul Paulus bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, "Mengapa engkau masih ragu-ragu?" Saudara, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan kita menyebut diri kita sebagai orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Namun, kalau kita mau jujur menilai tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, mungkin kita masih berada di kelompok orang-orang yang masih ragu-ragu. Untuk itu, firman Tuhan ini menyapa kita. Imani Dia. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang mengasihi engkau, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Itu Dia buktikan. Datang ke dunia, memberikan dirinya, disalibkan, mati sebagai tebus kita. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang tercurah. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jangan pernah ragu-ragu beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya pernah mengalami satu pertanyaan, atau saya pernah mendapatkan satu pertanyaan dari seorang bapak. Bapak tersebut adalah seorang yang sangat rajin ke gereja. Dia juga adalah anggota kelompok KOR di gereja di mana saya pernah layani. Dia bertanya kepada saya, "Inang, benarkah ada Tuhan Yesus? Benarkah ada keselamatan?" Dia bertanya seperti itu. Semula saya terkejut. Bapak yang saya anggap begitu rajin ke gereja, yang saya lihat begitu aktif di persekutuan KOR AMA, tetapi pertanyaan seperti itu masih bisa muncul dari seorang aktivis di tengah-tengah gereja Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun bisa masuk kepada situasi ragu-ragu. Mungkin pada saat kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita mengalami kesulitan, kita bertanya, benarkah ada Tuhan? Tetapi firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kita. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Bangunlah, bangunlah. Jangan terlena, jangan lemah oleh karena peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Dan bagi orang-orang yang belum memberikan dirinya untuk dibaptis, juga bagi kita orang-orang percaya, mari kita ingat lagi tugas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan itu pun menjadi tugas bagi kita orang-orang yang percaya, yaitu yang tertulis pada Matius pasal 28 ayat 19 yang mengatakan seperti ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah menjadikan orang yang
belum percaya menjadikan orang yang masih dalam keadaan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang menyapa kami dalam situasi baik maupun tidak baik. Kami harus memberitakan berita keselamatan yang daripada-Mu, memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan, mampukan kami agar kami tidak ragu-ragu beriman kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita.